Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas reguler malam Banjarmasin ingin memperagakan peradilan semu hukum acara perdata. Selamat menyaksikan. Pada bulan November tahun 2018, Saudara Hafiz meminjam uang sebesar 500 juta rupiah kepada Saudara Abi dengan jaminan sertifikat tanah dalam jangka waktu 5 tahun. 3 tahun berjalan, hutang sudah dilunasi, namun sertifikat tanah milik Saudara Hafiz tidak dikembalikan. Ia pun menggugat Saudara Abi ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Berikut saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki ruang persidangan, semua hadirin berdiri dan menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, maupun alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang tidak membawa senjata. Yang kedelapan, mengambil foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua sidang. Dan yang terakhir, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mengikuti tata tertib persidangan setelah hakim sidang memberikan peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang. Sekian. Kepada para pihak diharap memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa tanggal 22 Juni 2021 akan dilaksanakan sidang perkara perdata antara Muhammad Hafiz Hairani sebagai penggugat dan Abi Hoiri sebagai tergugat. Sebelum persidangan dimulai, dihimbau kepada para pengunjung sidang untuk tetap tenang, tertib, dan tidak menggunakan alat komunikasinya. Bisa? Bisa ya. Demi kelancaran persidangan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Persidangan umum perkara perdata pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 00-PDT.B/2021/PN.BJM antara Muhammad Hafiz Hairani
sebagai penggugat melawan Abi Hoiri sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, apakah hari ini datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya? Diwakili oleh kuasa hukum yang mulia. Boleh, kuasa hukum, penggugat, apakah membawa surat kuasa, berita acara sumpah dan tanda pengenal? Boleh dibawa ke depan. Dari pihak tergugat, silakan memeriksa. Silakan duduk. Saudara tergugat, apakah saudara hari ini datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Diwakili kuasa hukum yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah membawa surat kuasa, berita acara sumpah dan tanda pengenal? Oh, yang mulia. Ya, silahkan dibawa ke depan. Akan diperiksa. Dari saudara penggugat, silahkan memeriksa. Silahkan duduk. Setelah memeriksa identitas para pihak telah selesai, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis mewajibkan saudara sekalian untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Sebelum perkara ini dilanjutkan, mediasi ini dilakukan selama 30 hari dan diharapkan dapat mendapatkan kesepakatan dan juga perdamaian. Baiklah, dari pihak penggugat, apakah memakai mediator internal hakim? Oke, baik. Dari pihak tergugat, apakah mempunyai mediator sendiri atau dari internal hakim? Pakai mediator internal hakim yang mulia. Oke, baik. Baiklah, karena para pihak memilih untuk dipilihkan mediatornya oleh majelis, majelis menunjuk Diki Trihendrawan SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Diharapkan dengan setelah terjadinya mediasi dapat tercapai kesepakatan dan juga perdamaian. Dapat dipahami? Iya, yang mulia. Baiklah, Panitra, 30 hari sekarang tanggal berapa? Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang mulia. Baiklah, sebelum menutup persidangan, kepada kuasa hukum penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Oke, dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Dengan ini, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 22 Juli 2021. Kepada pihak silakan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Tidak perlu lagi diadakan pemanggilan pada sidang-sidang selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Selamat pagi saudara yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Trihendrawan SHMH yang diutus dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili penggugat Muhammad Hafiz Hoiri dan tergugat Abi Hoiri. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hoiri sebagai penggugat di sini, Pak. Tergugat? Ya, kan nama saya Putri sebagai tergugat di dalam kasus ini. Baiklah, jika begitu, karena saudara bersedia mengikuti proses mediasi ini, langsung saja pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa mediasi yang saudara tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari pihak dengan dibantu oleh mediator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Apakah bersedia? Bersedia. Pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian. Kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang. Keempat, tidak merokok. Kelima, tidak menggunakan handphone. Dan keenam, tidak merekam isi pembicaraan.
Apakah setuju? Setuju. Baik. Jika begitu, bagaimana jika kita mendengarkan keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah saudara bersedia? Setuju. Baiklah, jika begitu, langsung saja. Jadi begini Pak, saya dan saudara Abi Khair ini ada perjanjian hutang piutang Baik. sebesar 500 juta. Baik. Dalam perjanjian tertulis dalam waktu 5 tahun Baik. dengan jaminan sertifikat tanah milik saya. Baik. Ternyata Pak, dalam waktu 3 tahun usaha saya kan berkembang. Oke. Saya melunasi lah dalam waktu 3 tahun itu. Terus? Ternyata Pak, 3 tahun itu sertifikat saya kan itu sudah lunas. Ternyata sertifikat saya tidak dikembalikan oleh saudara Abi dan saya ingin meminta sertifikat itu Pak. Berarti dari yang apa saya simpulkan, tergugat Abi Khair ini melakukan dalam prestasi. Iya. Apakah betul? Betul. Bagaimana tergugat? Bisa menjelaskan gimana? Bisa Pak. Jadi ini memang benar kami ini ada perjanjian utang sama saudara Habis ini Pak. Tapi dalam jangka 3 tahun saudara Habis ini sudah melunasi utang tersebut Pak. Tapi dalam perjanjian di sana 5 tahun untuk pelunasan Pak. Dalam jangka sebelum 5 tahun itu saya kepepet uang yang cukup besar Pak untuk memodali usaha saya Pak. Jadi dalam sebelum jangka 5 tahun sertifikat itu saya gadaikan lagi Pak untuk memodalkan usaha saya Pak. Jadi begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Dari penjelasan termohon saya simpulkan bahwa pemohon ingin menginginkan sertifikat itu kembali, tapi sertifikat itu digadaikan oleh termohon karena alasan hal yang mepet. Apakah benar termohon? Ya benar Pak, dia ada sertifikat tersebut saya gadaikan kembali untuk buka usaha saya. Saya tidak terima Bapak karena dia menggadaikan sertifikat itu tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik sah dari sertifikat itu, dan akibatnya dia terlambat mengembalikan sertifikat itu. Saya terancam gagal dalam jual beli tanah itu karena tanah itu mau saya jual sebesar 130 juta dengan orang lain. Akibat dia terlambat mengembalikan sertifikat itu, gagal lah transaksi jual beli saya itu. Bagaimana tanggapan saudara? Ya benar Pak, menjadikan saya salah. Tapi dalam perjanjian tersebut kan perjanjiannya cuma 5 tahun Pak mediator. Jadi itu ada hak saya dalam waktu 2 tahun untuk menggadaikan sertifikat tersebut. Baik. Lalu apa dari saudara pemohon termohon dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik? Saya tetap ingin mengajukan ini ke pengadilan negeri Pak, karena saya harus segera mendapatkan sertifikat itu. Baik, saya akhiri dan simpulkan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara mediasi, lalu saya ajukan di persidangan. Baik Pak. Baik, Baik Pak. baik, terima kasih. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 00-PDT-B/2021-PM.BJM antara penggugat Muhammad Hafiz Hairani melawan tergugat Abi Khairi pada hari Kamis 22 Juli 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sebelum melanjutkan persidangan pada hari ini, saya akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana proses mediasi dari pihak penggugat. Proses mediasi sudah kami lakukan kepada pihak tergugat, namun kami tidak mendapatkan kata perdamaian. Daripada itu, kami dari pihak penggugat tetap mengajukan untuk persidangan tetap diproses dan berlanjut yang mulia. Oke. Baiklah, bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga begitu yang mulia. Kami dari pihak tergugat tidak dapat mengupayakan perdamaian dan tidak mencapai kesepakatan. Maka dari itu lebih baik sidang dilanjutkan yang mulia. Baiklah, setelah menerima hasil laporan dari pihak
dari penggugat dan tergugat, dan juga majelis telah menerima laporan dari hakim mediator bahwa mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kesepakatan. Bagi para pihak, kita hari ini melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Baiklah, dari pihak penggugat apakah sudah siap dengan surat gugatan? Siap, Yang Mulia. Oke, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia, saya akan membacakan surat gugatan. Banjarmasin 22 Juli 2021, surat gugatan, saya Humairah SKMH, kuasa hukum dari Muhammad Hafiz Hairani selaku pihak penggugat, mengajukan surat gugatan non prestasi kepada Abi Hoiri selaku tergugat. Adapun isi gugatan adalah sebagai berikut. Dalam posita 1, bahwa antara penggugat dan tergugat pada Rabu tanggal 3 Januari 2018 pernah membuat perjanjian kesepakatan hutang piutang yang tertuang dalam surat perjanjian hutang piutang Rabu tanggal 3 Januari 2018 bermaterai cukup dan sudah dilegalisir di kantor notaris yang berkedudukan di Jalan Simpang Bali RT 7, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Ambatan Besar, Kota Banjarmasin, berupa pinjam meminjam untuk modal usaha kepada tergugat yang beralamat Jalan Teluk Tiram nomor 12 Kota Banjarmasin, di mana penggugat selaku penerima pinjaman dan tergugat selaku direktur perusahaan koperasi swasta. Kedua, bahwa sehubungan dengan kepentingan pengembangan usaha tersebut, penggugat bermaksud untuk mencari pinjaman kepada pihak tergugat. Tiga, bahwa untuk mendukung modal usahanya, maka penggugat mengajukan pinjaman modal kepada tergugat dan tergugat memberikan pinjaman modal berjumlah 500 juta sebagaimana dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan berupa sertifikat tanah penggugat dengan tergugat yang dibuat di hadapan saksi Muhammad dan Khairi pada Rabu tanggal 3 Januari 2018. 4. Bahwa selanjutnya jaminan piutang antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 meter persegi yang berdiri di atas sebuah rumah 800 meter persegi sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 16.01.02.1.0324 yang setempat terletak dikenal dengan Jalan Kayu Tani nomor 110 Banjarmasin atas nama penggugat. 5. Bahwa adapun jangka waktu hutang adalah selama 5 tahun dan untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur. 6. Bahwa penggugat telah melakukan penyicilan pinjaman sebanyak 3 kali penyicilan langsung lunas kepada tergugat dengan penjelasan sebagai berikut. Pada tanggal 10 Januari 2018, penggugat menyicil hutang yang pertama sebesar 150 juta sehingga kekurangannya sebesar 350 juta. Pada tanggal 5 Januari 2019, penggugat menyicil hutang yang kedua sebesar 150 juta sehingga kekurangannya sebesar 200 juta. Pada tanggal 28 Februari 2020, penggugat menyicil hutang yang ketiga sebesar 200 juta sehingga total hutang yang sudah dibayarkan adalah 500 juta dan hutang dinyatakan lunas. 7. Pada saat penggugat melunasi hutang pinjaman kepada tergugat dengan melakukan pembayaran angsuran yang ketiga tahun 2020, tergugat tidak dapat menyerahkan kembali barang jaminan tergugat dikarenakan jaminan hutang piutang milik tergugat digadaikan kepada pihak lain dan tergugat tidak mempertanggungjawabkan di mana yang tertera dalam surat perjanjian yang sah. 8. Bahwa sebelum penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan, penggugat selama ini telah berusaha dan mencoba untuk mengupayakan penyelesaian persoalan ini dengan tergugat secara kekeluargaan. Namun ternyata usaha tersebut tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh penggugat. Bahwa penggugat pernah melakukan permintaan barang jaminan tersebut secara lisan dan tertulis. Akan tetapi tidak ada tanggapan yang serius dari tergugat. 9. Bahwa dengan hal tersebut, tergugat telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian hutang piutang yang telah disepakati sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Oleh karena hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada majelis hakim yang menerima perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Menentukan gugatan penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan manifestasi dalam tidak mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dalam perjanjian hutang piutang. 4. Memaksa tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 20 juta kepada tergugat untuk biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi, dan akomodasi selama mengurus perkara ini. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 130 juta pada
penggugat gagal melakukan jual beli tanah akibat tidak mendapatkan jaminan sertifikat tanah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 8. Meskipun putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul verdict banding dan kasasi. Dalam peradilan ini baik mohon keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Umairah SHMH. Baiklah, kuasa hukum tergugat, apakah Anda mengajukan jawaban dari atas gugatan penggugat? Iya yang mulia, kami akan menjawab gugatan dari kuasa hukum penggugat. Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan dari saudara penggugat yang mulia. Baik, bagaimana? 1 minggu cukup penggugat? Cukup yang mulia. Marindra, 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa? Tanggal 29 Juli 2021 ya. Mempersiapkan tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan dari para penggugat. Maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 29 Juli 2021. Dengan itu para pihak untuk hadir pada sidang ini tanpa dipanggil kembali. Sidang ditutup. Ya. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 00-PDT-B-2021-PN.BJM antara penggugat Muhammad Hafiz Hairani melawan tergugat Abi Hoiri pada hari Kamis 29 Juli 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda siang hari ini adalah pembacaan surat jawaban oleh tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah surat jawabannya sudah siap? Sudah yang mulia. Oke, silakan dibacakan. Banjarmasin 29 Juli 2021. Hal eksepsi jawaban dan gugatan rekompensi kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara data nomor 00-PDT-G-2021-PN. Banjarmasin di Banjarmasin. Yang berdatangan di bawah ini advokat pada kantor advokat atau konsultan hukum Muhammad Fitriadi SHMH dan rekan, beralamat di Jalan Banjarmasin nomor 7 Teluk Dalam, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2021 bertindak untuk dan atas nama klien saya Abi Hoiri, bekerja di wira swasta, alamat Jalan Teluk Tiram nomor 123 RT 002 RW 004 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan eksepsi, jawaban kompensi, dan gugatan rekompensi atas gugatan penggugat tertanggal 22 Juli 2021 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang ditemukan penggugat kecuali apa yang dia akui. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakuinya. 3. Bahwa benar di dalam posita ke-7 penggugat telah melunasi hutangnya dalam 3 kali pencicilan dan penggugat meminta tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah yang sudah dijamin. Namun, dikarenakan batas waktu pelunasan hutang di dalam surat perjanjian 5 tahun, sedangkan penggugat melunaskan hutang dalam jangka waktu 3 tahun, sehingga tergugat belum bisa mengembalikan sertifikat tanah tersebut. 4. Bahwa benar pada posita ke-8 penggugat telah mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Namun bukan karena tergugat tidak ingin menemui pihak penggugat, akan tetapi tergugat pergi untuk mencari pekerjaan agar dapat menembus sertifikat tanah yang sudah digadaikan. 5. Bahwa pada posita ke-9 tidak benar melakukan uang prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk mengembalikan sertifikat tanah walaupun tidak sesuai dalam jangka waktu pelunasan hutang tersebut. Tetapi tergugat akan mengembalikan sertifikat tanah tersebut sesuai waktu yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus gugatan rekompensi ini dan putusan sebagai berikut. Premier 1. Mengabulkan eksepsi. 2.
menolak gugatan penggugat atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban gugatan, dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Muhammad Fitriadi SHMH. Karena surat jawaban telah dibacakan, bagaimana dari pihak penggugat? Apakah menanggapinya dengan replik? Ya, yang mulia, kami akan menanggapi jawaban tergugat melalui replik. 1 minggu cukup? Cukup, yang mulia. Panitra, bertanggal berapa dan 1 minggu dari sekarang? Kamis 5 Agustus 2021 yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah bisa Kamis tanggal 5 Agustus? Bisa yang mulia. Untuk memberikan kesempatan penggugat untuk menyiapkan replik atas jawaban daripada tergugat, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan replik penggugat. Dengan itu, para pihak diharapkan hadir pada sidang ini tanpa dipanggil kembali. Sidang ditutup. Sidang pada hari ini Kamis 5 Agustus 2021 dengan nomor perkara 00-B-2021-PN.BJM antara penggugat Muhammad Hafiz Hairani melawan tergugat Abi Hoiri dimulai dan sidang terbuka untuk umum. Agenda siang hari ini yaitu pembacaan replik oleh penggugat. Karena itu, kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan replik Anda? Sudah, yang mulia. Kuasa hukum penggugat silahkan dibacakan. Kepada yang terhormat, majelis hakim dan kuasa hukum pihak tergugat. Untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut. Bahwa penggugat menyatakan dengan tegas menolak sepenuhnya eksepsi yang diajukan tergugat di dalam surat jawaban, dikarenakan adanya kejelasan wan prestasi perjanjian utang piutang. Tentang pokok perkara, 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar, dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian hutang dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah melunasi utang dalam jangka waktu 5 tahun yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak mengembalikan sertifikat sebagai jaminan kepada para penggugat. 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat. 4. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan prestasi dengan tidak menyerahkan sertifikat tersebut. Primer, 1. Menolak jawaban tergugat dan tetap pada gugatan pertanggal 22 Juli 2021. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menolak seluruh jawaban tergugat. 4. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan prestasi. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan replik dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Banjarmasin kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Humairah SHMH. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan menanggapinya dengan melalui duplik? Iya, yang mulia. Kami akan menanggapinya melalui duplik. 1 minggu cukup? Ya, cukup yang mulia. Oke, Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal? Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Dari pihak penggugat apakah bisa pada tanggal 12 Agustus 2021? Bisa, yang mulia. Oke, baik. Untuk memberikan kesempatan tergugat untuk menyiapkan duplik atas replik penggugat, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 dengan agenda
agenda pembacaan duplik tergugat. Dengan itu, para pihak diharapkan untuk hadir pada sidang ini tanpa dipanggil kembali. Untuk ini sidang ditutup. Sidang pada hari ini Kamis 12 Agustus 2021 dengan nomor perkara 00-PDT.B/2021/PN.BJM antara penggugat Muhammad Hafiz Hairani melawan tergugat Abi Hoiri dimulai dan sidang terbuka untuk umum. Agenda siang hari ini yaitu pembacaan duplik dari tergugat. Oleh karena itu, kuasa hukum tergugat apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Oke, silahkan dibacakan. Yang terhormat, Majelis Hakim dan kuasa hukum pihak penggugat. Untuk dan atas nama tergugat, dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat yang telah diuraikan tanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut. Dalam pokok perkara, konvensi 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan penyerahan sertifikat yang menjadi jaminan di dalam surat perjanjian bahwa sebelumnya sudah ada itikat baik untuk menyerahkan sertifikat tanah. Namun, tergugat menyerahkan sertifikat tersebut kepada orang lain. 3. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan prestasi dengan tidak menyerahkan sertifikat, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja tidak ada di rumah, namun karena mencari pekerjaan karena kondisi keuangan yang sangat krisis. Berdasarkan hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon pada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat selanjutnya. Berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primair 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin, 12 Agustus 2021. Hormat kami, Muhammad Fitriadi SHMH. Baiklah, dari kuasa hukum penggugat apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena agenda replik dan duplik dari para pihak telah selesai, maka kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya yaitu pemeriksaan bukti, surat, dan saksi dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan bukti, surat, dan saksi-saksi? Belum yang mulia, kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Panitra, tanggal berapa kira-kira 1 minggu dari sekarang? Kamis tanggal 19 Agustus 2021 yang mulia. Baik, Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Bagaimana kuasa hukum tergugat dengan waktu 1 minggu? Baik yang mulia. Oke, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mempersiapkan bukti dan saksi, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 dengan agenda pembuktian dan saksi-saksi dari pihak penggugat. Dengan itu, para pihak diharapkan untuk hadir pada sidang ini tanpa dipanggil kembali. Sidang ditutup. Sidang pada hari ini, Kamis 19 Agustus 2021 dengan nomor perkara 00-PDT.B/2021/PN.BJM antara penggugat Muhammad Hafiz Hairani melawan tergugat Abi Hoiri dimulai dan sidang terbuka untuk umum. Baiklah, agenda siang hari ini yaitu pembuktian dan saksi-saksi dari para pihak. Oleh karena itu, kuasa penggugat apakah sudah siap dengan alat bukti? Siap yang mulia. Apakah ada saksi? Ada yang mulia. Silahkan serahkan alat buktinya ke depan.
saksi, apakah bersedia menjadi saksi pada hari ini? Sedia yang mulia. Sebelumnya saya memohon untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan duduk kembali. Saudara saksi benarkah bernama Muhammad? Benar yang mulia. Lahir di Banjarmasin 11 November 1997 benar? Benar yang mulia. Agama? Islam. Pekerjaan? Karyawan sebelah yang mulia. Saudara saksi benarkah nama Anda Abu? Benar yang mulia. Lahir di Banjarmasin 15 Januari 1972 benar? Benar yang mulia. Pekerjaan? Konsultan hukum yang mulia. Agama? Islam yang mulia. Baik, saudara saksi apakah bersedia untuk bersumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silahkan berdiri. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk. Ada dulu. Tentu akan panitera, Pak. Sama aja. Kuasa hukum penggugat bagaimana? Kita periksa dua-duanya atau satu-satu? Satu-satu? Iya yang mulia. Baik, saudara Abu, silakan meninggalkan ruangan persidangan untuk sementara waktu. Baik, untuk pemeriksaan saksi Muhammad, selanjutnya saya serahkan pada Hakim Anggota 1. Silakan Hakim Anggota 1. Baik, saudara Muhammad, apakah Anda kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Saya kenal, cuma saya tidak punya hubungan keluarga yang mulia. Dengan tergugat, Dengan tergugat kenal yang mulia. apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Dengan penggugat saya karyawannya yang mulia. Dengan tergugat, Dengan tergugat tidak ada hubungan pekerjaan yang mulia. sejak kapan saudara bekerja sebagai karyawan dari saudara penggugat Muhammad Hafiz Hairani? Saya bekerja dengan penggugat sudah kira-kira 2 tahun yang lalu yang mulia. Saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Saya hadir waktu perjanjian hutang piutang tersebut yang mulia. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 3 Januari 2018. Apakah penandatanganan surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak? Ya yang mulia, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Apakah ini surat yang Anda tanda tangani pada saat perjanjian? Izin yang mulia supaya saya bisa menang. Benar yang mulia. Apakah saudara mengetahui nominal hutang yang dipinjamkan penggugat kepada tergugat? Nominalnya 500 juta ya. Apakah saudara mengetahui sertifikat yang menjadi jaminan dalam transaksi tersebut telah diserahkan oleh penggugat kepada tergugat setelah proses hutang piutang tersebut selesai dilaksanakan? Ya yang mulia, saat saudara tergugat melakukan transfer uang 500 juta, sertifikat jaminan dari penggugat langsung diserahkan. Apakah saudara menyaksikan dalam proses pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat? Ya, saya hadir waktu penandatanganan perjanjian tersebut yang mulia. Baik, terima kasih. Saya kira cukup yang mulia. Baiklah, kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Izin untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik, silakan. Apa saudara mengetahui isi dari perjanjian yang dibuat? Ya, saya mengetahui yang mulia dan saya hadir waktu itu, waktu pendatangan perjanjian tersebut. Apakah saudara tahu hutang penggugat kepada tergugat sudah dilunasi dalam tempo waktu yang sudah ditentukan? Ya, saya mengetahui waktu saudara penggugat sudah melunasi hutangnya karena saya
karyawannya dan saya mentransferkan itu kepada saudara tergugat. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat melakukan penagihan pengembalian sertifikat yang menjadi jaminan kepada tergugat? Saya mengetahui yang mulia, ketika saudara penggugat sudah melunasi hutangnya kepada saudara tergugat, beliau meminta sertifikatnya kembali dan waktu itu saya melihat saudara tergugat pergi ke rumah saudara penggugat pergi ke rumah saudara tergugat untuk menagih sertifikat tersebut. Apakah saudara mengetahui sertifikat yang dijadikan jaminan oleh penggugat kepada tergugat ternyata dijaminkan kembali pada pihak penggadai? Saya tidak tahu yang mulia. Terima kasih keterangan saudara. Saya kira sudah cukup yang mulia. Saudara saksi, apabila di kemudian hari diperlukan keterangan tambahan, apakah saudara bersedia dipanggil? Sedia yang mulia. Terima kasih sudah berhadir di sini. Silahkan kembali ke tempat dan silahkan bawa identitas saudara. Wanita, silahkan panggil. Kepada saudara saksi Agus, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, untuk pemeriksaan saksi Agus, selanjutnya saya serahkan pada hakim anggota 2. Silakan hakim anggota 2. Oke. Baik. Saudara Abu, apakah Anda kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Saya kenal yang mulia, tapi tidak ada hubungan keluarga yang mulia. Dengan tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Tidak yang mulia. Dengan tergugat? Tidak yang mulia. Apakah benar saudara dihadirkan oleh penggugat untuk menjelaskan isi dari surat perjanjian antara penggugat dan tergugat? Benar yang mulia. Apakah benar surat yang Anda ingin jelaskan yang ini? Silakan Izin menyampaikan yang mulia. Ya. Sudah benar? Iya yang mulia. Silakan duduk. Silakan saksi menjelaskan isi dari surat perjanjian hutang piutang. Iya yang mulia. Antara penggugat dan tergugat terjadi perjanjian hutang piutang dengan jumlah 500 juta dalam jangka waktu 5 tahun dengan jaminan sertifikat tanah milik penggugat. Penggugat bayar lunas hutangnya dengan 3 kali angsuran sehingga tergugat harus mengembalikan sertifikat penggugat. Namun tergugat tidak mengembalikan sertifikat tersebut karena beralasan di dalam perjanjian tertulis 5 tahun. Menurut saya kalimat dalam jangka waktu 5 tahun itu artinya maksimal 5 tahun, tidak mesti 5 tahun. Menurut saya di sini tergugat hanya mencari alasan karena tidak bisa mengembalikan sertifikat tersebut. Baik, saya kira sudah cukup yang ini. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak ada yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang ditanggapi? Menurut kami keterangan saksi tersebut kurang tepat yang mulia, karena itu memojokkan klien kami bahwa dia bertiket tidak baik karena tidak mengembalikan sertifikat tersebut. Kami memang beranggapan bahwa waktu pelunasan adalah 5 tahun, jadi belum waktunya sertifikat itu dikembalikan. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Saudara saksi, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, apakah apabila di kemudian hari diperlukan keterangan tambahan, apakah saudara bersedia dipanggil? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih atas keterangan dan terima kasih sudah berada di sini. Silakan kembali ke tempat dan silakan bawa identitas saudara. Dari pihak tergugat, apakah akan menghadirkan saksi? Kami juga menghadirkan saksi yang mulia. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah bukti saksi yang akan diperiksa sudah siap? Belum yang mulia. Kami mohon waktu 1 minggu untuk persiapannya. Baik. Paling tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang?
bersedia untuk menjadi saksi pada hari ini? Bersedia yang mulia. Sebelumnya saya memohon untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Untuk saudara saksi, dimohon maskernya untuk dibuka. Saudara saksi benarkan nama Anda Hairani? Benar yang mulia. Lahir di Banjarmasin 1 November 1997 benar? Benar yang mulia. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Saya karyawan koperasi swasta yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Sedia yang mulia. Baik, silakan untuk berdiri. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, salam dulu kembali. Baik, untuk pemeriksaan saksi Hairani selanjutnya saya serahkan pada hakim anggota 2. Silakan hakim anggota 2. Saudara Hairani, apakah Anda kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat? Saya kenal, tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga yang mulia. Dengan penggugat? Dengan penggugat saya tidak kenal yang mulia. Apa saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Ya yang mulia, saya adalah pengatur keuangan di koperasi milik tergugat. Dengan penggugat? Yang penggugat tidak ada hubungan pekerjaan yang mulia. Sejak kapan saudara bekerja sebagai pengatur keuangan di perusahaan tergugat? Kira-kira sejak 2 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Saya mengetahui tentang perkara ini yang mulia karena pada tanggal 3 Januari 2018 ada pengeluaran sebesar 500 juta pada keuangan kantor. Dan saya juga yang mentransferkan itu kepada pihak tergugat. Apakah saudara mengetahui perjanjian tentang utang piutang itu? Ya, saya hadir waktu penandatanganan hutang piutang itu yang mulia. Apa saudara juga mengetahui sertifikat yang menjadi jaminan dalam transaksi tersebut? Ya, saya mengetahui dan saya disuruh menyimpan oleh tergugat. Namun ketika keuangan kantor mengalami penurunan, kami menjaminkan itu kepada saudara Koiri untuk meminjam duit sebesar 100 juta. Terima kasih. Saya kira cukup yang mulia. Kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tergugat. Silakan. Apakah saudara tahu penggugat sudah melunasi hutangnya? Ya, saya tahu yang mulia. Saudara penggugat sudah melunasi hutangnya pada angsuran ketiga pada tanggal 28 Februari tahun 2021. Lalu mengapa sertifikat tidak dikembalikan kepada penggugat? Karena sertifikat itu tidak ada pada kami yang mulia. Sertifikat itu kami jaminkan untuk meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada saudara Koiri. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat menagih sertifikat tersebut dan mencari saudara tergugat namun tidak dapat menemuinya? Saya tidak tahu yang mulia. Kantor kami buka setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 16.00 dan saya tidak pernah melihat saudara penggugat datang ke kantor kami. Saya rasa cukup yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan? Tidak, sudah cukup yang mulia. Saudara saksi, apabila di kemudian hari diperlukan keterangan tambahan, apakah saudara bersedia dipanggil? Sedia yang mulia. Baik saudara, terima kasih. Keterangan terima kasih sudah berhadir di sini. Kita akan kembali ke tempat dan kita akan bawa diri ke saudara. Karena pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Kuasa hukum menggugat kapan untuk mengajukan kesimpulan?
Sidang pada hari ini, Kamis 2 September 2021, dengan nomor perkara 00-PDT.B /2021-PN.BJM antara penggugat Muhammad Hafiz Hairani melawan tergugat Abi Hoiri dimulai dan sidang terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah kesimpulan oleh pihak penggugat maupun tergugat. Kuasa hukum penggugat apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat apakah sudah siap? Baik, kuasa hukum penggugat bisa serahkan kesimpulannya. Kuasa hukum tergugat juga silakan untuk menyerahkan kesimpulannya. Baik, silakan duduk. Baik, kira-kira sebelum kami putuskan, apakah penggugat bisa melakukan perdamaian terhadap perkara ini? Tidak, Yang Mulia. Kami tetap pada keputusan kami. Pihak tergugat bagaimana? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali 1 minggu dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Kamis 9 September 2021 Yang Mulia. Baiklah, untuk itu sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 9 September 2021 dengan agenda putusan. Para pihak diharapkan untuk hadir pada sidang ini tanpa dipanggil kembali. Sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 00-PDT.B /2021-PN.BJM antara penggugat Muhammad Hafiz Hairani melawan tergugat Abi Hoiri pada hari Kamis 9 September 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Majelis telah menimbang semua hal yang terjadi dalam persidangan ini dan majelis telah bermusyawarah untuk menetapkan putusan. Apakah penggugat dan tergugat sudah siap mendengarkan putusan? Siap, Yang Mulia. Putusan nomor 00-PDT.B /2021-PN.BJM demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Muhammad Hafiz Hairani, pekerjaan pengusaha owner seblak, beralamat Jalan Lingkar Dalam nomor 78 Tanjung Pagar, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Humairah SHMH, advokat yang beralamat di Jalan Rantauan Timur 2, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2021. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Abi Hoiri, pekerjaan Direktur Pengusaha Koperasi Swasta, alamat di Jalan Teluk Tiram nomor 12, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Fitriadi SHMH, advokat yang beralamat Jalan Bandar Masih nomor 7 Teluk Dalam, Kota Banjarmasin. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Negeri Banjarmasin telah membaca berkas perkara dengan nomor 00-PDT.B /2021-PN.BJM dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat. Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 2021 di bawah register perkara nomor 00-PDT.B /2021-PN.BJM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat pada Rabu tanggal 3 Januari 2018 pernah membuat perjanjian kesepakatan hutang piutang yang tertuang dalam surat perjanjian hutang piutang atau SPHP Rabu tanggal 3 Januari 2018 bermaterai cukup dan sudah dilegalisir di kantor notaris yang berkedudukan di Jalan Simpang Bali, RT 7, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Antasan Besar, Kota Banjarmasin, berupa pinjam-meminjam untuk modal usaha kepada tergugat yang beralamat di Jalan Teluk Tiram, nomor 12, Kota Banjarmasin, di mana penggugat selaku penerima pinjaman dan tergugat selaku direktur perusahaan koperasi swasta.
2. Bahwa sehubungan dengan kepentingan pengembangan usaha tersebut, penggugat bermaksud untuk mencari pinjaman kepada pihak tergugat. 3. Bahwa untuk mendukung modal usahanya, maka penggugat mengajukan pinjaman modal kepada tergugat dan tergugat memberikan pinjaman modal sejumlah 500 juta sebagaimana dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan berupa sertifikat tanah penggugat dengan tergugat yang dibuat di hadapan saksi Hairani dan Abu pada Rabu tanggal 3 Januari 2018. 4. Bahwa selanjutnya sebagai jaminan hutang piutang antara penggugat dengan tergugat adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 meter persegi yang berdiri di atasnya sebuah rumah 800 meter persegi sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 16.008.02.1.02324 yang setempat terletak dikenal dengan Jalan Kayu Tangi nomor 110 Banjarmasin atas nama penggugat. 5. Adapun jangka waktu hutang adalah selama 5 tahun dan untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur. 6. Bahwa penggugat telah melakukan pencicilan pinjaman sebanyak 3 kali. Pencicilan langsung lunas kepada tergugat dengan penyelesaian sebagai berikut. A. Pada tanggal 10 Januari 2018, penggugat menyicil hutang yang pertama sebesar 150 juta rupiah sehingga kekurangan sebesar 350 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2019, penggugat menyicil hutang yang kedua sebesar 150 juta rupiah sehingga kekurangannya sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 28 Februari 2020, penggugat menyicil hutang yang ketiga sebesar 200 juta rupiah sehingga total hutang yang sudah dibayarkan adalah 500 juta rupiah dan hutang dinyatakan lunas. 7. Bahwa pada saat penggugat melunasi hutang pinjaman kepada tergugat dengan melakukan pembayaran angsuran yang ketiga tahun 2020 tersebut, tergugat tidak dapat menyerahkan kembali barang jaminan sertifikat dikarenakan jaminan hutang piutang milik penggugat digadaikan kepada pihak lain dan tergugat tidak mempertanggungjawabkan di mana yang tertera dalam surat perjanjiannya sah. 8. Bahwa sebelum penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan, penggugat selama ini telah berusaha dan mencoba untuk mengupayakan penyelesaian persoalan ini dengan tergugat secara kekeluargaan, namun ternyata usaha tersebut tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh penggugat. Bahkan penggugat pernah melakukan permintaan barang jaminan tersebut secara lisan dan tertulis, akan tetapi tidak ada tanggapan serius dari tergugat. 9. Bahwa dengan hal tersebut, tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian hutang piutang telah disepakati sesuai pasal 1243 KUHP. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota 1. Primer. 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dalam tidak mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dalam perjanjian hutang piutang. 4. Memaksa tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 20 juta rupiah kepada penggugat untuk biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi, dan akomodasi selama mengurus perkara ini. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar 130 juta rupiah karena penggugat gagal melakukan jual beli tanah akibat tidak mendapatkan jaminan sertifikat tanah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 8. Meskipun putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding, dan kasasi. Subsidiar 1. Memohon majelis hakim yang mulia memutus perkara ini yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. 2. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagaimana tersebut di atas. 3. Menimbang bahwa hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, majelis hakim memberdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator, maka majelis hakim menunjuk saudara Dikitri Hendrawan SHMH sebagai mediatornya. 4. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan penggugat dan tergugat dengan mediator Dikitri Hendrawan SHMH dinyatakan gagal dengan alasan pihak penggugat bersikeras merasa bahwa
tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dan alasan tergugat merasa bahwa belum waktunya jatuh tempo dalam pengembalian sertifikat tanah tersebut, maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan. 5. Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakuinya. 3. Bahwa benar di dalam posita ke-7, penggugat telah melunasi hutangnya dalam 3 kali penyicilan dan penggugat meminta tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah yang sudah jadi jaminan, namun dikarenakan batas waktu pelunasan hutang di dalam surat perjanjian 5 tahun, sedangkan penggugat melunaskan hutang dalam jangka waktu 3 tahun, sehingga tergugat belum bisa mengembalikan sertifikat tanah tersebut. 4. Bahwa benar pada posita ke-8, penggugat telah mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun bukan karena tergugat tidak ingin menemui pihak penggugat, akan tetapi tergugat pergi untuk mencari pekerjaan agar dapat menebus sertifikat tanah yang sudah digadaikan. 5. Bahwa pada posita ke-9 tidak benar melakukan wan prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk mengembalikan sertifikat tanah walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu pelunasan hutang tersebut, tetapi tergugat akan mengembalikan sertifikat tanah tersebut sesuai waktu yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka penggugat memberikan tanggapan repliknya sebagai berikut. Tentang pokok perkara 1, bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian hutang dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah melunasi hutang dalam jangka waktu 5 tahun yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak mengembalikan sertifikat sebagai jaminan kepada para penggugat. 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat. 4. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan wan prestasi dengan tidak menyerahkan sertifikat tersebut. Menimbang bahwa atas replik oleh penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapannya dalam kurung dupliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara dalam kurung konvensi 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan penyerahan sertifikat yang menjadi jaminan di dalam surat perjanjian bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk menyerahkan sertifikat tanah, namun tergugat menyerahkan sertifikat tersebut kepada orang lain. 3. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan wan prestasi dengan tidak menyerahkan sertifikat, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja tidak ada di rumah, namun karena mencari pekerjaan karena kondisi keuangan sangat krisis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa 1. Fotokopi perjanjian kesepakatan tertanggal 3 Januari 2018 diberi tanda bukti P-strip 1. 2. Fotokopi screenshot chat WhatsApp dari penggugat kepada tergugat diberi tanda bukti P-strip 2. 3. Fotokopi surat somasi dari kuasa hukum penggugat kepada tergugat diberi tanda bukti P-strip 3. 4. Fotokopi gambar foto yang menerangkan bahwa tergugat sedang menandatangani perjanjian hutang piutang tanggal 3 Januari 2018 diberi tanda bukti P-strip 4.
5. Bukti transfer tanggal 10 Januari 2019 dengan nominal 150 juta rupiah diberi tanda bukti Pslip 5. 6. Bukti transfer tanggal 5 Januari 2020 dengan nominal 150 juta rupiah diberi tanda bukti Pslip 6. 7. Bukti transfer tanggal 28 Januari 2021 dengan nominal 200 juta rupiah diberi tanda bukti Pslip 7. Berikutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota 2. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, saksi Muhammad, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan, karena saksi karyawan di tempat penggugat. Bahwa penggugat adalah pengusaha owner seblak Banjarmasin yang beralamat di Jalan Lingkar dalam nomor 78 Kelurahan Tanjung Pagar, Kota Banjarmasin. Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena pernah bertemu saat penanda tanganan surat perjanjian hutang piutang. Bahwa saksi dijadikan saksi oleh penggugat sehubungan masalah penandatanganan perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat. Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian kesepakatan tersebut dibuat atas keinginan para pihak. Bahwa saksi menerangkan untuk tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi jaminan. Bahwa saksi menerangkan mengenali bukti surat berupa Pslip 1 yang diperlihatkan di muka persidangan. Bahwa pada saat dibuatkan perjanjian kesepakatan masing-masing pihak memegang karena perjanjian hutang piutang tersebut dibuat rangkap 2. Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui bahwa penggugat harus melakukan pembayaran hutang dalam waktu 5 tahun dan boleh diangsur, dan sebagai jaminan penggugat menyerahkan sertifikat tanah. Bahwa saksi menerangkan penggugat telah melunasi hutang dalam jangka waktu 3 tahun, tetapi pihak tergugat belum mengembalikan sertifikat tanah yang sudah menjadi jaminan. Kedua, saksi Abu, bahwa saksi kenal dengan penggugat namun tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan hukum di law firm hukum. Bahwa saksi dihadirkan oleh penggugat untuk menjelaskan isi dari surat perjanjian hutang piutang antar penggugat dan tergugat. Bahwa saksi menerangkan mengenali bukti surat berupa Pslip 1 yang diperlihatkan di muka persidangan. Bahwa saksi menerangkan dalam surat perjanjian tersebut batas waktu pembayaran untuk hutang tersebut adalah 5 tahun, sedangkan penggugat melunaskan hutangnya dalam waktu 3 tahun, sehingga sertifikat tanah yang menjadi jaminan harus dikembalikan oleh tergugat. Bahwa saksi menerangkan menurut saksi kalimat yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut tertulis 5 tahun, artinya pelunasan hutang tersebut maksimal dalam jangka waktu 5 tahun, tidak mewajibkan penggugat untuk melunasi hutang dalam jangka waktu 5 tahun. Bisa saja dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tersebut sebagai berikut. 1. Saksi Khairani di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut. Saksi adalah bendahara dari perusahaan koperasi swasta tergugat. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian hutang piutang karena saksilah mentransfer uang tersebut kepada penggugat. Selanjutnya, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat telah melunasi hutang dalam jangka waktu 3 kali penyicilan, yang terakhir dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021. Saksi menerangkan bahwa tergugat mengalami kesulitan keuangan walaupun penggugat telah melunasi hutang tersebut, namun masih belum bisa menutupi masalah keuangan yang dialami tergugat. Selanjutnya, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penggugat menagih sertifikat tanah yang menjadi jaminan kepada tergugat
Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan serta keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memang benar penggugat telah melunasi semua hutang sesuai dengan surat perjanjian hutang piutang. Menimbang bahwa dalam perjanjian hutang piutang tersebut tergugat telah lalai memenuhi perjanjian berupa pengembalian sertifikat tanah sudah menjadi jaminan yang wajib dikembalikan setelah penggugat telah melakukan pelunasan hutang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahannya, bahwa tergugat meninggalkan rumah karena pekerjaan dan mencoba melakukan pelunasan kepada pihak penggadai. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon putusan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segera sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara, menimbang bahwa dalam gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian hutang piutang yang cara pembayarannya dilakukan secara transfer. Bahwa penggugat telah melakukan pelunasan hutang kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 10 Januari 2018, penggugat menyicil hutang yang pertama sebesar 150 juta sehingga kekurangannya sebesar 350 juta. Pada tanggal 5 Januari 2019, penggugat menyicil hutang yang kedua sebesar 150 juta rupiah sehingga kekurangannya sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 28 Januari 2021, penggugat menyicil hutang yang ketiga sebesar 200 juta rupiah sehingga total hutang yang sudah dibayarkan adalah 500 juta rupiah. Dinyatakan lunas. Sehingga dengan lunasnya hutang tersebut, tergugat wajib mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi jaminan sesuai dengan isi surat perjanjian hutang piutang. Bahwa pada tanggal 5 April 2021, penggugat menagih kepada tergugat melalui pesan teks WhatsApp untuk mengembalikan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan saat transfer hutang piutang dilaksanakan. Bahwa pada tanggal 22 April 2021, penggugat menagih kedua kalinya dengan mendatangi rumah tergugat beralamat di Jalan Teluk Tiram nomor 12 Kota Banjarmasin. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian hutang piutang yang telah disepakati. Bahwa atas kelalaian tersebut tergugat telah melakukan pembuatan ingkar janji atau cindera janji prestasi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai tersebut di atas. Menimbang bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti para penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut di atas. Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan para penggugat yaitu saksi 1 Muhammad sebagai karyawan yang menyaksikan penandatanganan surat perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat pada tanggal 3 Januari 2018. Penggugat meminjam uang kepada tergugat sebesar 500 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah penggugat. Saksi 2 Abu sebagai saksi ahli yang menjelaskan isi dari surat perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat. Saksi ini menerangkan, dalam surat perjanjian tersebut batas waktu pembayaran untuk hutang tersebut adalah 5 tahun. Sedangkan penggugat melunaskan hutangnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sehingga sertifikat tanah yang menjadi jaminan harus dikembalikan oleh tergugat dan saksi juga menerangkan surat perjanjian tertulis 5 tahun artinya pelunasan hutang tersebut maksimal dalam jangka waktu 5 tahun. Tidak mewajibkan penggugat untuk melunasi hutang dalam jangka waktu 5 tahun, bisa saja dalam jangka kurang lebih 5 tahun. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan saat sama lain yang saling bersesuaian, majelis hakim
Berkesimpulan, para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan 189 RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan demikian, majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagai tercantum dalam petitum gugatan acara beruntun sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum 1, oleh karena petitum tersebut bergantung dari petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan, maka petitum 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 harusnya diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan oleh keseluruhannya. Oleh karenanya, tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuatu tertentu pasal 181 ayat 1 HIR, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan dalam RBG maupun perundang-undangan lain yang dikenakan dengan perkara ini. Baik, selanjutnya akan saya sarankan kepada Hakim Ketua. Mengadili. A. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat. B. Dalam perkara 1. Menerima sebagian penggugatan penggugat dalam pokok perkara. 2. Menyatakan bahwa perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat sah demi hukum. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam tindak mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dalam perjanjian hutang piutang. 4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 20 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar 130 juta rupiah. 7. Menolak gugatan penggugat sebelum dan sesudah. 8. Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 7, majelis hakim berpendapat tidak ada alasan yang urgent untuk dikabulkan, sehingga majelis hakim berpendapat petitum nomor 7 tidak beralasan hukum dan ditolak. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa oleh kami, Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 16 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota. Dibantu oleh Panitra Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri para pihak: Hakim Ketua Majelis Monika Nidya Putri SHMH, Hakim Anggota 1 Rahmat Aji Dian Putra SHMH, Hakim Anggota 2 Dina Sapitri SHMH, Panitra Satika Rahmawati SH. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hari ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini, dengan sidang ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.